Bab 3031, memulihkan dua kekuatan. Julian perlahan berjalan ke arah mereka dari angin kencang, seperti dewa kematian yang menakutkan. Jika kau tidak ingin takut mati, berlututlah. Teriakan keras yang datang dari kehampaan segera mengejutkan dua orang kuat sembilan kesengsaraan alam surgawi agung asli. Stefanus begitu terkejut hingga dia tidak dapat menahan diri untuk tidak berlutut. Seketika kemudian, embusan angin menerjang ke arahnya, namun langsung ditepis oleh Julian dengan jentikan tangannya. Detik berikutnya, Julian menangkupkan kedua tangannya, dan prasasti hitam pekat yang tak terhitung jumlahnya di telapak tangannya melesat ke otak Stefanus, menyebabkan dia terjatuh ke tanah dan menjerit kesakitan. Rumei yang masih melawan angin kencang pun merasa takut saat melihatnya. Tetapi pada saat ini, Julian mengangkat tangannya yang lain, dan dua petir hitam yang besar dan mengerikan jatuh di kepala Rumei. Julian, dasar iblis! Rumei baru saja meraung dan diliputi petir hitam. Ia langsung kehilangan kendali dan kehilangan kekuatan untuk melawan angin kencang. Dalam sekejap, angin kencang menerjang dan langsung menghancurkan cahaya suci aslinya, membuat tubuhnya berlumuran darah. Mereka yang mengikutiku akan makmur, mereka yang menentangku akan binasa. Julian berkata-kata demi kata, entah jiwamu akan hancur, atau kau akan dikendalikan. Sambil berbicara, Julian mengangkat tangannya lagi dan mengeluarkan serangkaian prasasti kutukan yang padat. Kali ini, Rumei tidak berdaya dan hanya bisa menutup matanya dengan putus asa. Sambil mengirimkan prasasti kutukan kepada dua orang kuat itu, Julian menahan terjangan angin kencang. Mengutuk dua makhluk kuat yang berada di tingkat ke-9 alam surgawi agung asli dengan kekuatan puncak tingkat ke-5 alam surgawi agung asli bukanlah tugas yang mudah. Setidaknya, teknik kutukan yang diwarisi Yan Fei harus digunakan secara maksimal. Pada saat yang sama, untuk berjaga-jaga, Julian juga memasukkan dua petir hitam kesengsaraan surgawi ke dalamnya dan menembakkannya ke jiwa mereka. Jika mereka tidak patuh sedikit saja, dua petir hitam dari langit akan menghancurkan jiwa mereka dan membuat mereka terbang menjauh. Saat Rumei dan Stefanus berteriak dalam angin kencang, Julian, yang kini duduk bersila di kehampaan, adalah seorang dewa. Angin kencang itu tidak berpengaruh padanya, tetapi membantunya meningkatkan kekuatan lonceng asal. Selain cahaya abu-abu di sekujur tubuhnya, tubuh emasnya juga perlahan-lahan memancarkan cahaya terang. Setelah waktu yang tidak diketahui, angin kencang itu tiba-tiba berhenti dan seluruh pemandangan kembali tenang. Rumei dan Stefanus, yang tergeletak di tanah dalam keadaan berantakan, perlahan mengangkat kepala mereka dan menatap Julian, yang duduk bersila seperti dewa di kehampaan, dengan keputusasaan di mata mereka. Iblis, aku akan mati bersamamu. Rumei tiba-tiba meraung dan menyerbu ke arah Julian di kehampaan. Namun, tepat saat Julian mengangkat tangannya, Rumei yang baru saja berlari setengah jalan, tiba-tiba terjatuh dari udara, menghantam tanah dengan keras, dan berteriak lagi sambil menutupi kepalanya. Melihat Rumei yang kesakitan luar biasa, Stefanus benar-benar ketakutan. Dia tahu betul bahwa mereka baru saja dikutuk, dan bukan hanya sekali, tetapi 180.000 kali. Tak hanya jiwa, daging, darah, anggota tubuh, dan tulang mereka pun dipenuhi prasasti kutukan. Selama Julian mengaktifkan kutukan itu, mereka takkan bisa hidup atau mati, dan sekuat apapun mereka takkan mampu melawan. Rumei sedang mengalami bencana dan rasa sakit yang begitu dahsyat saat itu. Bahkan orang sekuat dirinya, yang berada di tingkat atas alam 9 kesengsaraan asli, tak mampu menahan aktivasi kutukan sepenuhnya. Setelah bertahan beberapa lama, akhirnya dia menyerah. Saya menyerah, tolong berhenti segera. Julian yang berada di kehampaan perlahan membuka matanya dan menatap Rumei yang berantakan dan berambut acak-acakan. Ia berkata, berlututlah. Kali ini, Rumei tidak keras kepala, tetapi perlahan berlutut seperti zombie. Itu merupakan penghinaan besar baginya, seorang ahli 9 kesengsaraan tingkat atas dari sekte nomor 1 dunia, yang hanya selangkah lagi dari puncak 9 kesengsaraan, untuk jatuh ke tangan makhluk kecil yang tingkat kultivasinya beberapa tingkat lebih rendah darinya. Tapi kenapa, kami akan membunuhmu saat kau sakit? Di dunia ini, yang kuat dihormati. Meskipun kultivasinya lemah, ia mampu menahan angin kencang. Meskipun kultivasinya tidak tinggi, ia memiliki teknik kutukan untuk mengendalikan 9 kesengsaraan dari alam surgawi agung yang asli. Inilah kekuatannya. Melihat Rumei telah menyerah, Stefanus buru-buru berlutut lagi. Saat Julian mengangkat tangannya, dua lintasan cahaya muncul di langit, membentuk kontrak jiwa. Tanda tangan ini, dan aku bisa mempertimbangkan untuk tidak menyerahkan kultivasimu. Melihat dua kontrak jiwa di kehampaan, Stefanus dan Rumei merasa seolah-olah mereka tersambar petir. Iblis besar di dunia gelap ini tidak hanya kejam dan tak becus, tetapi juga sangat cerdas. Dia mengerti bahwa kutukan itu tidak bisa dipatahkan, tetapi begitu kontrak jiwa ditandatangani, tidak ada cara untuk lepas dari kendali. Stefanus mendesah pelan, kalau sudah begini, ayo kita tanda tangani. Awalnya dia bidak catur di sekte nomor 1 dunia. Sekarang tinggal ganti pemain saja. Sambil berbicara, dia memancarkan indera keilahiannya, dan kontrak jiwa di langit dengan cepat meledak menjadi cahaya yang menyilaukan, lalu menghilang. Rumei menatap Julian dengan dingin, berjanjilah untuk tidak mempermalukanku dan biarkan aku terus berlatih di levelku saat ini.
Kalau tidak, aku, Rumei, tidak akan pernah menurutimu. Mendengar ini, Julian tertawa terbahak-bahak. Apakah kau benar-benar takut aku akan menelanjangimu dan mengarakmu di jalan-jalan sekte nomor 1 di dunia? Rumei, kamu. Aku tak sanggup berpisah dengan gadis cantik sepertimu yang juga sangat berkuasa, kata Julian sambil tersenyum nakal. Asalkan kau berjanji untuk patuh sepenuhnya, aku setuju. Jejak keputusasaan melintas di wajah cantik Rumei, lalu sebuah pikiran suci terlintas di benaknya, dan kontrak jiwa lain di kehampaan meledak dengan cahaya yang menyilaukan dan lenyap dalam sekejap. Pada titik ini, Julian telah berhasil menaklukkan dua orang perkasa dari alam surgawi agung 9 kesusahan yang asli. Bertahun-tahun kemudian, ketika Rumei dan Stefanus mengingat kembali adegan ini, mereka masih dipenuhi emosi, namun tak dapat dijelaskan rasa terima kasih. Setelah mendarat, Julian, mengenakan jubah dan mantel hitam, membelakangi mereka dan berkata perlahan, aku tahu kalian tidak yakin dan tidak terbiasa, tetapi kalian akan terbiasa. Stefanus, Rumei, pemimpin sekte nomor 1 dunia, orang yang hina dan tak tahu malu. Julian berbalik dan menatap mereka berdua, kalian seharusnya bersyukur telah bertemu denganku, kalau tidak, kalian tidak akan tahu bagaimana kalian mati. Rumei terdiam. Ia tahu betul bahwa semua ini karena tuannya yang katanya baik hati. Pada saat ini, dia sudah kehilangan semua harapan dan hampir mati karena imannya telah runtuh. Stefanus, di sisi lain, tersenyum pahit dan mengangguk, betapapun berbakat atau terampilnya kami tidak akan bisa lolos dari tipu daya orang bijak sepertimu. Aku benci berkomplot. Julian menatap Stefanus, tapi aku tidak bisa menghindari berkomplot, jadi seiring waktu aku belajar melakukannya. Jangan meremehkanku karena tingkat kultivasiku yang rendah dan ketidaklayakanku menjadi pemimpin kalian. Pada waktunya, aku akan menumbangkan seluruh 3.000 alam asal agung dan segudang alam asal kecil. Setelah mengatakan itu, Julian berbalik dan pergi. Angin kencang di mana-mana, mau kemana kita? Teriak Rumei tiba-tiba. Ada juga keberuntungan di tingkat ketiga, kata Julian sambil tersenyum, bersamamu, aku bisa memanfaatkannya. Sedangkan untuk angin kencang, semakin besar semakin baik. Menatap punggung Julian, Rumei mengerutkan kening, orang mesum macam apa dia? Orang kuat yang bisa membalikkan segalanya di masa depan. Stefanus mendesah pelan, mungkin, pilihan terpaksa kita adalah yang benar. Rumei. Bab 3033, Kekuatan Agung Tertinggi. Pada tahun-tahun berikutnya, Julian menggunakan lonceng asal asli sebagai tubuh utama dan membawa dua pembangkit tenaga 9 kesengsaraan surgawi agung asli untuk dengan berani menjelajah ke dalam lapisan ketiga tanah tandus. Sepanjang perjalanan, mereka membunuh monster tingkat tinggi yang tak terhitung jumlahnya yang meraung dalam angin kencang dan memperoleh ramuan batin tingkat tinggi yang tak terhitung jumlahnya. Akhirnya, di bawah bimbingan Stefanus, mereka muncul di tepi lautan luas. Kemanapun kau memandang, lautan luas dipenuhi kerangka makhluk hidup, dan warnanya merah darah di mana-mana. Jiwa-jiwa yang tak terhitung jumlahnya mengapung di terpa angin kencang di atas air, menjerit kesakitan, sungguh menyeramkan. Namun di kejauhan, sebuah istana emas tampak menonjol. Di puncak aula ini, pedang raksasa berwarna-warni bahkan lebih mempesona. Itu pedang jiwa iblis 9 meter, bisik Stefanus di lonceng asal asli, namun, menyeberangi lautan ini sangatlah sulit. Apa alasannya? Julian mengerutkan kening. 300 juta air jiwa, menggerogoti segalanya. Rumei mendengus dingin, makhluk rendahan sepertimu, lupakan saja. Mendengar ini, Julian menoleh dan memutar matanya ke arahnya, jika kau menggangguku lagi, aku akan menikahkanmu dengan babi begitu kita keluar dari gurun ini. Rumei segera menundukkan kepalanya dan berhenti berbicara. Kemudian, Julian menatap Stefanus lagi. Menurut apa yang kau katakan, tidak ada senjata ajaib atau kekuatan magis yang bisa menembus 300 juta air jiwa ini. Ya, Stefanus mengangguk. 300 juta air jiwa ini dapat mengikis harta apapun. Ada angin kencang tingkat 8 di permukaan air, dan ada banyak monster puncak tingkat 9 di bawah air. Bahkan jika orang kuat tingkat 9 dari surga agung asli datang, tidak akan ada cara untuk menghentikannya. Julian menatap lautan luas melalui lonceng asal asli. Ia percaya bahwa keberadaan harta apapun merupakan anugerah dari roh-roh yang bersimbiosis. Karena merupakan anugerah dari surga, pastilah tidak ada cara untuk mendapatkannya. Memikirkan hal ini, pikirannya berkelebat dan dia memasuki ruang jiwa. Pada saat ini, lonceng asal masih duduk bersila di atas teratai suci hitam, seolah-olah dia telah memasuki semacam meditasi. Tepat ketika Julian tidak tega mengganggunya dan hendak pergi mencari roh api, dia tiba-tiba berbicara. 300 juta air jiwa ini ditransformasikan dari mata seorang guru agung dan berkuasa setelah kematiannya. Air jiwa ini dipenuhi dengan 3,6 triliun batasan. Mendengar ini, Julian tak dapat menahan diri untuk tidak terkesiap, bagaimana mungkin satu mata dari seorang ahli tingkat puncak bisa begitu kuat. Lonceng asal tiba-tiba mencibir, ketika aku mengatakan bahwa mereka yang berada di bawah puncak 9 kesengsaraan alam surga agung asli semuanya sampah, aku tidak sombong, juga tidak melebih-lebihkan. Julian mengerutkan kening. Dengan kata lain, ada alam puncak yang lebih tinggi di atas puncak 9 kesengsaraan alam surga agung asli. Itu selalu ada. Lonceng asal mendesah pelan,
Hanya saja makhluk-makhluk zaman sekarang begitu bersemangat memperebutkan kekuasaan dan keuntungan sehingga mereka telah lama kehilangan kemauan dan ambisi untuk berkultivasi seperti dulu. Setelah mendengar ini, Julian mengangguk perlahan, lalu bagaimana kita memecahkan ini? Lonceng asal, raihlah puncak tubuh emas, atau tunggu sampai aku menyerap semua kekuatan asli di dalam lonceng. Kekuatan asli, wajah Julian dipenuhi keterkejutan. Apakah ini sesuatu yang lebih kuat dari kekuatan asal? Kekuatan Hunyuan hanya bisa dimanfaatkan oleh yang terkuat. Lonceng asal berkata perlahan, kekuatan ini benar-benar berbeda dari kekuatan asal, tetapi berasal dari akar yang sama dengan kekuatan alam pertempuran seni bela diri yang kau miliki. Julian menatap lonceng asal dan tiba-tiba terdiam. Sejuta zaman yang lalu, dua makhluk yang sangat kuat muncul di dunia asal ini. Lonceng asal seolah teringat sesuatu dan berbicara perlahan, yang satu mendominasi dunia dengan kekuatan kekacauan asli, dan yang lainnya mendominasi dunia dengan kekuatan alam pertempuran bela diri. Setelah itu, dunia asal membentuk faksi kekacauan asli dan alam pertempuran bela diri, dan makhluk kuat yang tak terhitung jumlahnya muncul. Kemudian, pendiri alam pertempuran bela diri adalah orang pertama yang mencapai pencerahan, kembali ke hakikat aslinya, dan menapaki jalan surgawi. Alam pertempuran bela diri perlahan-lahan memudar dan menghilang di alam asal agung. Pada saat yang sama, entah mengapa, penguasa puncak kekuatan asli tiba-tiba menerima kabar bahwa cabang kekuatan asli yang paling kuat telah berkembang dan berkembang pesat, membentuk kekuatan asal yang sekarang. Setelah mendengar ini, mata Julian melebar. Ini bukan pertama kalinya ia mendengar orang-orang membicarakan asal-usul alam pertempuran bela diri. Pertama kali adalah ketika jiwa si Saiyan Fei menyebutkan pencetus alam pertempuran bela diri. Namun kali ini, kata-kata lonceng asal lebih spesifik dan lebih menarik. Setelah merenung sejenak, Julian menatap lonceng asal lagi. Bisakah aku menggunakan kekuatan Hunyuan sekarang? Sedikit, lonceng asal mengangguk. Tapi karena kultivasimu terlalu rendah dan kau hanya mengalami sedikit cobaan, terkadang kau bisa mengendalikannya, terkadang tidak. Jadi, keberuntungan ini bergantung padamu. Julian mendesah tak berdaya. Tunggu, lonceng asal memberi instruksi. Hal terpenting bagimu sekarang adalah menstabilkan tubuh emas aslimu dan berusaha keras untuk terus-menerus menyerap sedikit kekuatannya. Dengan cara ini, bahkan jika kau bertemu secuil sampah di puncak 7 kesengsaraan alam surga agung asli, kau akan mampu menghadapinya. Julian tidak mengatakan apa-apa lagi, dan kesadarannya segera menarik diri dari ruang jiwa. Dia tahu bahwa kekuatannya saat ini memang terlalu lemah, dan dia bahkan tidak bisa melukai mata makhluk tertinggi yang kuat. Namun, berita yang diberikan lonceng asal benar-benar mengejutkannya. Saat dia membuka matanya, dia tiba-tiba melihat Rumei duduk bersila di sudut, memperbaiki tubuhnya yang rusak. Stefanus, di sisi lain, menatap dinding bagian dalam lonceng asal usul dengan penuh minat, seolah-olah sedang mempelajari sesuatu. Apakah kau tahu alam puncak? Julian tiba-tiba berbicara. Tiba-tiba dia berbalik dengan ekspresi terkejut di wajahnya, bagaimana kamu tahu daerah ini? Aku bertanya apakah kau tahu? Julian menatapnya. Aku tahu sedikit. Stefanus datang dan duduk di depan Julian, lalu berkata perlahan, ini adalah rahasia semua ahli puncak dari 9 alam surga agung asli. Aku juga mendengarnya secara tidak sengaja. Ini adalah alam tertinggi yang legendaris. Semua ahli puncak dari tingkat ke-9 surga agung asli sedang mencari rahasia untuk menerobos. Jadi, sekte nomor 1 di dunia tidak memiliki guru agung. Julian menyipitkan matanya. Stefanus merenung sejenak, lalu berkata, kudengar dua leluhur telah mencapai puncak setengah langkah, tetapi tampaknya mereka masih belum mencapai puncak sejati. Apakah kamu kenal Yan Fei? Tanya Julian. Tentu saja. Stefanus mendesah, itulah puncak alam kegelapanmu. Kurasa, dengan kekuatannya saat itu, seharusnya dia sudah setengah langkah menuju puncak. Teknik kutukannya yang luar biasa telah menyebabkan jatuhnya banyak sekali master tingkat 9 puncak alam surga agung asli. Itu benar-benar pembantaian yang membara. Julian berbalik dan melihat keluar lonceng asal mula, kudengar ini terbentuk dari mata makhluk agung dan kuat. Begitu kata-kata ini keluar, Stefanus menunjukkan ekspresi mengejutkan, benarkah? Bab 3033, jatuh ke air jiwa. Julian tidak menjawab, tetapi tenggelam dalam pikirannya. 300 juta air jiwa di depan kita telah ditransformasikan dari mata seorang maha kuasa. Jika mereka bisa mencapai tingkat yang begitu mengerikan, lalu seberapa kuatkah maha kuasa yang sesungguhnya? Ada juga lonceng asal, yang sejak kemunculannya mengaku sebagai tubuh palsunya dan mereka memiliki koneksi telepati. Namun, Julian tiba-tiba menyadari bahwa koneksi telepati ini hanya sebatas lonceng asal yang mengetahui segalanya tentangnya, sementara pemahamannya tentang lonceng asal kurang dari 1/10.000 dari pemahaman Julian. Apakah karena perbedaan alam dan kekuatan, atau ada misteri lain di balik tubuh palsu itu? Dengan pengetahuan dan kesombongan lonceng asal, ia bahkan meremehkan orang-orang kuat di bawah puncak kesengsaraan ke-9 dari alam surgawi agung yang asli. Seberapa kuatkah ia di masa lalu, dan seberapa besarkah kekuatan yang ia miliki? Setelah sekian lama, bel asal mengeluarkan suara mendengung yang nyaring, dan Julian, Stefanus, dan Rumei yang ada di dalamnya terkejut pada saat yang sama. Saat memandang keluar,
mereka melihat lonceng asal-usul asli meledak dengan kekuatan abu-abu yang agung dan mengerikan, yang semakin lama semakin menguat di dalam kehampaan, menyerap semua 300 juta air jiwa. Kemudian, tiba-tiba terdengar suara, dong dong dong. Suaranya nyaring dan megah, ada yang ringan dan ada yang berat, ada yang cepat dan ada yang lambat, seolah-olah sedang menabuh musik lonceng misterius. Dalam musik lonceng ini, bahkan orang kuat 9 kesengsaraan alam surgawi agung asli seperti Rumei dan Stefanus segera jatuh ke dalam mimpi dan tidak bisa bergerak. Di luar bel, semua monster tingkat tinggi di 300 juta. Di luar bel, semua monster tingkat tinggi di 300 juta perairan jiwa mabuk oleh suara bel, seolah-olah mereka sepenuhnya dilarang dalam sekejap. Saat bel berbunyi, kekuatan abu-abu yang agung terkondensasi dalam kehampaan yang terwujud sebagai tirai cahaya abu-abu yang aneh, dengan bel asal sebagai tubuh utama, dan langsung bergegas menuju istana emas di air 300 juta jiwa. Dalam sekejap, jembatan tirai cahaya yang menghubungkan kedua bagian itu tiba-tiba muncul. Tuan, injaklah dan ambillah keberuntunganmu. Tiba-tiba, Julian menerima pesan dari lonceng asal. Melihat ke atas, Julian terkejut, apakah ini kekuatan Hunyuan? Ya, lonceng asal terengah-engah dan berkata, aku tidak bisa bertahan lebih lama lagi. Kau harus cepat. Tanpa ragu lagi, Julian terbang keluar dari lonceng asal. Sementara seluruh dunia hening dan angin kencang menghilang, ia melangkah di jembatan tirai cahaya yang menghubungkan kedua bagian dan langsung menuju aula cahaya emas di air 300 juta jiwa. Namun dia secara bertahap menemukan bahwa setiap kali dia menginjak jembatan tirai cahaya, lonceng asal di ruang jiwa akan memuntahkan darah, dan pada saat yang sama, tubuh mungilnya akan menyusut. Setelah beberapa langkah ini, meskipun jaraknya kurang dari setengah ke aula cahaya emas di depannya, dia menemukan bahwa lonceng asal, yang awalnya memiliki tubuh berusia 3 tahun, sebenarnya berusia kurang dari 1 tahun. Oh tidak, lonceng asal mengerahkan seluruh keterampilan dan hidupnya untuk membantuku merebut kekayaan di lapisan ketiga tanah tandus ini. Begitu jembatan tirai cahaya ini diseberangi, lonceng asal akan menghilang sepenuhnya, selamanya. Memikirkan hal ini, Julian tiba-tiba berteriak, lonceng asal, apa yang ingin kau lakukan, gadis bodoh? Pergilah, guru. Lonceng asal tersenyum dan berkata, aku hanyalah jiwa sisa. Tujuan keberadaanku adalah untuk membantumu menjawab pertanyaan-pertanyaanmu dan mendapatkan kekuatan magis yang lebih besar, sehingga aku dapat membentuk kembali dunia asal agung. Aku sudah memberitahumu rahasia puncak agung. Sekarang, pedang jiwa iblis 9 meter adalah apa yang kau butuhkan untuk mencapai tubuh emas tertinggi. Setelah terintegrasi, kau akan mampu mengendalikan jejak kekuatan asli dan akan memiliki kekuatan untuk menantang lapisan keempat gurun. Misiku akan tercapai. Begitu dia selesai berbicara, kekuatan Hunyuan yang sangat kuat mendorong Julian untuk bergegas menuju aula cahaya emas di depan. Tidak, lonceng asal. Julian meraung dan meronta, aku tidak bisa mengorbankanmu untuk mendapatkan kekayaan lain. Guru, inilah takdirku, dan inilah juga takdirmu. Lonceng asal berteriak dengan suara kekanak-kanakan, inilah Tao, Tao alam, Tao takdir. Apa-apaan ini, Tao? Teriak Julian histeris saat ia didorong oleh kekuatan asli yang dahsyat. Aku hanya tahu bahwa tanpa bantuanmu, aku pasti sudah hancur berkeping-keping, atau dikendalikan oleh teratai hitam di ruang jiwaku, menjadi makhluk iblis yang hanya tahu cara membunuh. Aku, Julian, tidak pernah menerima takdirku, karena takdirku ada di tanganku sendiri. Setelah meneriakkan kata-kata terpenting ini, Julian tiba-tiba memasuki ranah pertempuran seni bela diri tingkat ketiga. Kekuatan ranah pertempuran seni bela diri yang mengerikan tiba-tiba meledak dari tubuhnya, segera memperlambat kekuatan Hunyuan yang mendorong. Lonceng asal berteriak cemas, Tuan, Anda gila. Ini adalah keberuntungan besar yang akan mengangkat Anda ke puncak tubuh emas. Julian, yang diselimuti kekuatan alam pertempuran seni bela diri, tiba-tiba berhenti di udara. Kita satu. Aku tidak peduli apakah kau jiwa sisa atau tubuh palsu. Aku hanya tahu kau adalah aku dan aku adalah kau. Kita berbagi hidup dan mati, maju dan mundur bersama. Saya tidak memiliki tubuh emas, tetapi saya juga telah mencapai puncak pencerahan spiritual. Jika saya bisa melakukannya, maka saya, Julian, juga bisa melakukannya. Setelah berkata demikian, Julian dengan kekuatan tempur bela diri yang dahsyat, segera melangkah mundur menuju lonceng asal asli. Namun pada saat ini, cahaya hitam aneh tiba-tiba keluar dari 300 juta air jiwa yang telah ditenangkan oleh suara lonceng dan menyerbu ke arah Julian. Apa-apaan? Julian meraung marah dan mengangkat tangannya untuk meninju. Dalam sekejap, kekuatan asli yang agung bercampur dengan kekuatan alam pertempuran seni bela diri segera menangkis cahaya hitam. Namun, detik berikutnya, sinar cahaya hitam yang tak terhitung jumlahnya naik ke udara dari 300 juta air jiwa dan segera menyelimuti Julian. Pada saat ini, tirai cahaya abu-abu yang digunakan lonceng asal tiba-tiba bergerak, menyapu ke arah cahaya hitam dengan kecepatan yang mengerikan. Boom, boom. Dengan ledakan keras yang membumbung ke angkasa, cahaya hitam yang tak terhitung jumlahnya yang muncul dari 300 juta air jiwa segera terpotong menjadi dua. Pada saat yang sama,
semua kekuatan Hunyuan yang dikerahkan oleh lonceng asal lenyap dalam kehampaan dalam sekejap, dan suara lonceng misterius juga berhenti seketika. Lonceng asal! Julian segera berteriak. Sayangnya, tidak ada tanggapan dari lonceng asal. Julian, yang masih diselimuti cahaya hitam, mengerahkan seluruh kekuatannya dengan marah dan dengan cepat menyerbu ke langit. Saat dia muncul dari cahaya hitam, dia melihat bahwa lonceng asal di pantai masih ada di sana. Maka, dengan tergesa-gesa, dia segera menarik roh api, Manoi, Nadira, Ilse, dan Inge dari ruang jiwa, dan mengerahkan segenap tenaganya untuk mengirim mereka ke lonceng asal asli sebelum angin kencang bertiup. Pada saat yang sama, seekor burung kukuk hitam terbang keluar dari bahu Julian dan menghilang dalam sekejap melawan angin kencang. Detik berikutnya, Julian sekali lagi ditelan oleh cahaya hitam yang tak terhitung jumlahnya dan segera tersapu ke dalam air jiwa 300 juta. Tuan, kakak, di dalam lonceng asal asli, Manoi dan yang lainnya yang baru saja dipukuli melihatnya dan mulai berteriak histeris pada saat yang sama. Rumei dan Stefanus, yang berada di dalam lonceng, tersadar setelah lonceng berhenti berbunyi, tetapi mereka benar-benar terpana oleh pemandangan di hadapan mereka. Namun, setelah cahaya hitam menelan Julian, seluruh air 3.000 jiwa kembali tenang lagi. Di luar bel, angin masih menderu dan monster-monster masih meraung, seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Bab 3034, Nirwana Tulang Emas. Di tempat yang tadi kenal, di suatu gua misterius. Julian perlahan membuka matanya sambil menahan sakit dan melihat sekelilingnya dengan linglung. Gunung-gunung, pepohonan, air terjun, mata air, dan tanah berkabut semuanya terlihat dalam pandangannya, membuatnya sangat takjub. Langit dan bumi memiliki energi yang benar, yang bercampur dan mengalir. Di bawahnya ada sungai dan gunung, dan di atasnya ada matahari dan bintang-bintang. Tiba-tiba, sebuah suara halus terdengar dari dalam gua. Kemudian, suara kuat lainnya perlahan bergema, pada manusia, ia disebut Haoran, begitu melimpah hingga memenuhi alam semesta yang luas. Jalan kekaisaran haruslah jelas dan damai, dan harus mengandung harmoni serta menerangi istana. Mendengar ini, Julian tertegun. Ia mengerahkan seluruh tenaganya untuk bangkit, tetapi mendapati tubuhnya telah menjadi transparan dan tubuh emas aslinya telah hilang. Aku benar-benar takut setengah mati. Julian menggumamkan sesuatu, tetapi hal itu menimbulkan ledakan tawa. Mendongak, Julian melihat dua sosok, satu hitam dan satu putih, berdiri di dekat air terjun di depannya. Masing-masing memegang pancing dengan kail lurus, dan berjarak 1 meter dari permukaan air. Jiang Taigong memancing, dan mereka yang mau memakan umpan akan melakukannya. Julian menatap mereka dan langsung teringat pada ungkapan ini, tetapi dia tahu betul bahwa kedua sosok ini jelas berkali-kali lipat lebih kuat daripada Jiang Taigong. Memikirkan hal ini, tiba-tiba dia mendapat ide dan terbang ringan, seketika tiba di samping kedua sosok itu. Mereka adalah dua makhluk setengah baya yang tampaknya baru berusia awal 40-an, tetapi mereka memancarkan aura yang tak terduga. Tak satu pun dari mereka berbicara, dan Julian pun tak tahu bagaimana caranya berbicara. Ketiganya tampak rukun secara diam-diam. Tiba-tiba kail lurus makhluk berjubah putih itu langsung digigit oleh seekor ikan abu-abu dan ditarik dengan cekatan olehnya. Segera setelah itu, makhluk berjubah hitam itu juga menangkap seekor ikan hitam dengan kail lurus dan menariknya dengan terambil. Baru pada saat itulah Julian melihat bahwa di penjaga ikan di sebelah mereka, sebenarnya ada lebih dari selusin ikan yang hidup, dan cahaya abu-abu dan cahaya hitam hidup berdampingan, terpisah dengan jelas. Karena tidak dapat mengetahui apa yang akan dilakukan kedua makhluk itu, Julian tidak bertanya dan terus mengamati. Saya tidak tahu sudah berapa tahun berlalu. Ketika makhluk berjubah putih itu menangkap ikan abu-abu lainnya, ia tiba-tiba menyimpan tongkatnya dan berkata, "Kawan lama, kau kalah 1 langkah, dan aku menang." Setelah makhluk berjubah hitam itu menarik seekor ikan hitam, dia mendengus dingin, belum tentu. Makhluk berjubah putih itu tertawa terbahak-bahak, "Kita sudah berdebat berkali-kali, sudah waktunya berhenti." Mendengar ini, makhluk berjubah hitam itu tiba-tiba menatap Julian, "Apakah kamu mengerti?" Julian menghela napas, mengamati penjaga ikan kedua makhluk itu, lalu berkata, yang dipancing kedua senior itu bukanlah ikan, melainkan kekuatan Hunyuan dan ranah pertempuran seni bela diri. Begitu kata-kata itu diucapkan, kedua makhluk itu tertawa bersamaan. Anak ini bisa diajar. Cerdik. Mendengar pujian kedua orang itu, Julian terkejut. Dugaannya benar. Keduanya pastilah dua guru besar yang disebutkan lonceng asal, yang telah menghilang. Satu menciptakan kekuatan Hunyuan, dan yang lainnya menciptakan ranah pertempuran seni bela diri. Mereka adalah para nabi dan makhluk kuat yang memelopori sistem kultivasi dunia asal yang ada saat ini. Saya tidak menyangka akan bertemu mereka berdua di sini. Pada saat ini, makhluk berjubah putih itu tiba-tiba bertanya, "Sahabat kecil, apakah kamu merasa sedih karena tubuh emas asli yang telah kamu kembangkan dengan susah payah telah hancur? Apakah kau menyesalinya?" Makhluk berjubah hitam itu tiba-tiba bertanya. Menghadapi pertanyaan-pertanyaan mendadak mereka, Julian tertegun sejenak, lalu menggelengkan kepalanya. "Sayang sekali, tapi saya sama sekali tidak menyesalinya." "Mengapa?" tanya mereka serempak. "Mengapa kamu menyesali pilihan yang kamu buat?" Julian berkata-kata demi kata.
Mendengar ini, makhluk hitam dan putih itu saling memandang. Kemudian, makhluk berjubah putih itu mengerutkan kening dan berkata, lonceng asal adalah tubuh palsumu. Dia mengorbankan hidupnya untuk membantumu. Itulah takdirnya. Mengapa kau menolak menggunakannya? Karena dia roh, dia memiliki spiritualitas. Julian berkata perlahan, kita telah hidup bersama siang dan malam, berbagi kehormatan dan kehinaan, dan telah lama berbagi hidup dan mati. Mengorbankannya demi memenuhi takdirku, bahkan jika aku mencapai puncak pencerahan, apa gunanya? Setelah mendengar ini, makhluk berjubah putih itu menatap makhluk berjubah hitam, ekspresi terkejut tampak di wajahnya. Ketika kau mencapai puncak jalan, kau bisa memerintah makhluk hidup manapun. Makhluk berjubah hitam itu menatap Julian. Dengan kekuatan di tangan, semua makhluk hidup adalah semut. Nasibmu dikendalikan olehmu, dan hukum dibuat olehmu. Apa kau tidak tergoda? Kedua senior itu baru saja membacakan lagu kebenaran, kan? Julian menatap mereka sambil tersenyum. Kalau begitu aku akan menjawab kalian berdua, senior, dengan sebuah pepatah manusia yang terkenal. Langit dan bumi itu jahat, memperlakukan segala sesuatu seperti anjing jerami. Orang bijak itu jahat, memperlakukan manusia seperti anjing jerami. Begitu kata-kata itu diucapkan, makhluk hitam dan putih itu terkejut pada saat yang sama, dan tatapan mata mereka berubah tajam saat menatap Julian. Sambil menarik napas dalam-dalam, Julian bertanya, jika yang terkuat yang mengendalikan semua makhluk hidup tidak dapat menjamin kesetaraan bagi semua makhluk dan dapat mengambil serta menghancurkan sesuka hati, lalu apa arti keberadaan puncak Taoisme? Setelah mendengar ini, kedua makhluk berjubah hitam itu tiba-tiba terdiam. Dua senior, saya telah menempuh perjalanan panjang dalam kultivasi dan mendapatkan beberapa wawasan. Julian menatap mereka sambil tersenyum, terkadang saya bertanya pada diri sendiri, mengapa saya berkultivasi? Apakah untuk keabadian, untuk pertemuan kebetulan, untuk ambisi besar, atau untuk benar-benar mencapai puncak jalan? Mungkin makhluk lain memiliki berbagai alasan dan tujuan, tetapi menurutku, makhluk apapun yang berkultivasi dengan tujuan atau alasan tertentu tidak mungkin mencapai Dao Agung yang sejati. Bahkan jika mereka mencapai puncak Dao, itu akan membawa bencana bagi semua makhluk hidup. Makhluk berjubah hitam itu melirik makhluk berjubah putih dan bertanya lagi, lalu apa tujuanmu? Awalnya aku hanyalah manusia biasa di bumi, kata Julian sambil tersenyum. Aku terpaksa mengejar istriku karena keadaan, dan aku tak punya pilihan selain sampai sejauh ini. Bagi saya, mencapai puncak jalan hidup tidaklah senyaman memiliki istri dan anak. Soal kultivasi, saya harus turun ke bawah semata-mata demi mempertahankan diri, karena musuh yang menghalangi pencarian istri saya terlalu kuat. Mendengar hal ini, makhluk berjubah putih itu tertawa terbahak-bahak, Anda cukup jujur dan terbuka. Jika kau mencapai puncak Dao Agung dan diminta untuk membuat hukum, bagaimana kau akan membuatnya? Makhluk berjubah hitam itu terus menatap Julian. Mengapa kita perlu membuat aturan? Julian bertanya balik, setiap makhluk hidup berbeda dan punya takdirnya sendiri. Biarkan semuanya berjalan sebagaimana mestinya. Bagaimana dengan perbedaan antara kebaikan dan kejahatan? Makhluk berjubah putih itu menatap Julian, apakah itu berarti kebaikan dan kejahatan tidak lagi penting? Kalau tidak ada kebenaran, bagaimana mungkin ada kejahatan? Julian merentangkan tangannya ke arah mereka. Siapa yang punya kemampuan untuk benar-benar menentukan siapa yang benar dan siapa yang jahat, siapa yang baik dan siapa yang jahat? Menanggapi kata-kata Julian, makhluk hitam dan putih itu tersentak pada saat yang sama. Setelah beberapa saat, makhluk berjubah putih itu berkata dengan emosi yang dalam, kawan lama, tahukah kau mengapa aku memisahkan kita? Aku mengerti. Pria tua berjubah hitam itu mendesah pelan, selama keinginan kita masih ada, aku takkan pernah bisa mencapai puncak Dao Agung. Sungguh sebuah pencerahan. Pria tua berjubah putih itu menatap Julian dan mendesah, mari kita juga penuhi keinginan tuan ini. Sambil berbicara, dia mengangkat tangannya, dan semua ikan abu-abu di dalam penjaga ikan tersapu ke dalam kehampaan oleh suatu kekuatan yang dahsyat. Pada saat yang sama, makhluk berjubah hitam itu melambaikan tangannya, dan ikan hitam di pelindung ikannya terbang ke dalam kehampaan. Segera setelah itu, ikan hitam dan ikan abu-abu membentuk sosok manusia di kehampaan. Dengan berkat dan pembentukan kekuatan kedua makhluk yang berkelanjutan, kerangka manusia yang terdiri dari warna abu-abu dan hitam pun terbentuk di kehampaan. Saat kerangka manusia selesai, dua kekuatan dahsyat meledak keluar. Julian dapat merasakan bahwa momentum kekuatan hitam itu berasal dari ranah pertarungan bela diri, dan yang satunya lagi, tak perlu dikatakan lagi, adalah kekuatan Hunyuan. Setelah kerangka abu-abu dan hitam terbentuk, ia tergantung di kehampaan dan bersinar perlahan, dan akhirnya diselimuti oleh cahaya kemasan yang agung. Bab 3035, kekuatan yang begitu kuat. Makhluk berjubah hitam dan makhluk berjubah putih saling berpandangan, lalu mengangkat tangan mereka. Pasukan Hunyuan yang tak terhitung jumlahnya serta pasukan alam pertempuran bela diri sekali lagi menyerang kerangka emas itu. Pada saat yang sama, tubuh kedua makhluk itu, satu hitam dan satu putih, mulai berangsur-angsur menjadi transparan. Melihat pemandangan ini, Julian terkejut, dua senior. Makhluk hitam dan putih itu mengabaikannya sampai mereka telah menyuntikkan seluruh kekuatan mereka ke dalam kerangka di kehampaan, dan kemudian mereka berdua duduk di udara. Julian menatap mereka dengan kaget. Tepat saat ia hendak berbicara,
makhluk berjubah putih itu berbicara. Teman kecil, ini tulang emas nirvana yang dibuat khusus untukmu. Kami telah memenuhi keinginan guru kami yang telah lama dinantikan. Mengenai tubuh emasmu yang hancur, aku khawatir kau harus pergi ke lantai 4 untuk menemukan kedua orang tua itu. Tulang emas 7 warnamu ditempa dari ranah pertarungan seni bela diri dan kekuatan kekacauan asli. Kata makhluk berjubah hitam itu lemah. Cara kau menggunakan dan mengendalikan kedua kekuatan ini bergantung pada keberuntunganmu sendiri. Setelah mendengar apa yang mereka katakan, Julian hendak berbicara tetapi diinterupsi lagi oleh mereka. Awan kelabu berkumpul di langit, ribuan lonceng berdentang, di atas titik asal, ranah pertarungan seni bela diri. Tulang emas, nirwana, tubuh palsu 7 warna, jalan menuju alam, pencapaian tertinggi. Setelah kedua lelaki itu selesai membaca ini, dua kekuatan yang menakutkan, satu abu-abu dan satu hitam, tiba-tiba meletus, menyelimuti Julian yang transparan dan menyerbu langsung ke arah tulang-tulang emas di kehampaan. Dalam sekejap, dengan kilatan cahaya keemasan yang menyilaukan, ketika Julian membuka matanya lagi, dia menemukan bahwa dia sudah memiliki tulang emas ini. Tulang-tulang emas itu tidak memiliki daging, sehingga tampak agak menyeramkan. Namun, Julian dapat merasakan kekuatan dahsyat yang dapat mengendalikannya. Maka ia pun mengangkat kepalanya dan berteriak ke arah tempat kedua makhluk itu baru saja menghilang. Terima kasih, dua orang senior. Setelah selesai berbicara, ia melesat dan muncul di air jiwa 300 juta dengan tulang emas. Menghadapi monster tingkat tinggi yang tak terhitung jumlahnya yang menyerbu ke arahnya dari segala arah, ia mengangkat tangannya dan meninju. Kekuatan abu-abu yang dahsyat langsung meledakkan tubuh monster yang tak terhitung jumlahnya. Melihat inti-inti dalam tingkat tinggi bermunculan di sekelilingnya, Julian mengangkat tangannya dan mengumpulkan semuanya. Boom! Dengan suara keras, Julian menyeret tulang-tulang emas itu keluar dari air jiwa dan langsung menuju ke langit. Pada saat ini, di lonceng asal di pantai, Inge tiba-tiba berseru, lihat, ada monster yang keluar. Mendengar ini, semua makhluk di dalam lonceng menoleh bersamaan, dan melihat si kerangka menyeret tulang-tulang emas lurus ke arah aula emas di kejauhan. Saat dua kekuatan, satu abu-abu dan satu hitam, dipanggil, pedang raksasa yang bersinar terang di aula segera digenggam di tangannya, meledak dengan momentum yang sangat kuat. Ya Tuhan! Dia benar-benar merebut harta karun tingkat ketiga dari tanah tandus itu. Seru Inge lagi. Apakah menurutmu itu bisa jadi tuannya? Tanya Ilse cepat-cepat. Kau terlalu mengada-ada, ya? Rumei, yang terpaksa berdiri jauh oleh roh api, mencibir, aku khawatir jiwanya sudah tercerai-berai sekarang. Dasar bodoh. Roh api mendengus dingin, kalau jiwa inangmu sudah hancur, bagaimana kau bisa tetap berdiri di sini? Jangan lupa kau sudah terkena 180.000 kutukan. Setelah melihat roh api yang berkobar, Rumei sedikit takut dan tidak berani membantah. Pada saat ini, Stefanus di sampingnya mendesah pelan, aku sangat berharap dia kembali. Jika dia mendapatkan kekayaan besar, itu tidak akan sia-sia. Pada saat itu, suara gemuruh keras terdengar di luar jam. Semua makhluk hidup menoleh lagi dan melihat kerangka emas mengayunkan pedang raksasa di tangannya dan menyapu ke arah 300 juta air jiwa. Dalam sekejap, cahaya pedang emas yang agung memotong air jiwa, dan monster tingkat tinggi yang tak terhitung jumlahnya segera membuat ledakan keras dan dahsyat. Segera setelah itu, inti-inti dalam tingkat tinggi yang tak terhitung jumlahnya terbang dari air jiwa, menari-nari di seluruh langit, berdempetan erat. Melihat pemandangan ini, semua orang di Original Origin Bell terkejut. Angin kencang sudah berlalu, cepatlah keluar dan ambil harta karun itu. Teriakan tiba-tiba itu mengagetkan semua makhluk dalam lonceng itu pada saat yang bersamaan. Segera setelah itu, mereka merasakan lonceng asal yang menyelimuti mereka tiba-tiba menghilang, dan roh api yang menghalangi dua pembangkit tenaga listrik 9 kesengsaraan alam surgawi agung asli juga menghilang secara tiba-tiba. Itu tuannya, ya, itu tuannya. Ilse itu tiba-tiba menjerit dan menangis. Kakak, apakah itu benar-benar kamu? Nadira juga berteriak. Manoi yang awalnya lesu, tiba-tiba menjadi bersemangat dan bergegas keluar tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Pada saat ini, ramuan batin tingkat tinggi yang terbang di langit di atas air jiwa terbungkus dalam kekuatan hitam agung dan langsung tiba di depan semua makhluk hidup. Melihat Manoi dan rekan-rekannya mulai merampas harta karun di kehampaan, Rumei dan Stefanus yang berdiri di tempat, hampir saja menganga. Mereka tidak pernah menyangka bahwa Julian bisa hidup kembali setelah jatuh ke dalam air jiwa 300 juta, dan terlebih lagi, dia bisa memperoleh kekayaan besar dari lapisan ketiga tanah tandus dengan begitu mudahnya. Orang ini benar-benar cabul, Rumei mendesah pelan. Singkirkan segera ide-idemu yang tidak realistis itu, Stefanus memperingatkan, jika dia tahu, kau mungkin akan berada dalam kondisi yang lebih buruk daripada kematian. Rumei mendengus dan segera berlari ke depan untuk mengambil harta karun itu. Stefanus mendesah dan bergegas menyusul. Kemudian, beberapa sosok di kehampaan terus berkelebat, dan ramuan batin serta harta karun yang tak terhitung jumlahnya yang berterbangan di langit dengan cepat dikumpulkan oleh mereka. Dengan sekejap tubuhnya, Julian mendarat di tepi pantai sambil menyeret kerangka emas. Ia mengangkat pedang raksasa emas yang baru saja diterimanya dan tersenyum puas, ini memang harta karun sejati. Jauh lebih berguna daripada pedang penghakiman. Saudaraku, pada saat ini,
Manoy bergegas dan memeluk Julian erat-erat. Melihat kejadian itu, semua orang yang ada di tempat kejadian pun ikut menunjukkan rasa gembira. Hei, bisakah kau menunggu sebentar? Kata Julian sambil tersenyum tak berdaya. Aku masih kerangka sekarang, bisakah kau membiarkanku mendapatkan tubuh fisik? Mendengar hal itu, Manoy yang sedang memeluknya erat-erat tertegun sejenak, lalu buru-buru mundur 2 langkah, lalu berteriak ketakutan dan terpental menjauh hingga jarak yang jauh. Saudaraku, apakah tubuh emasmu telah hancur total? Mendengar ini, Nadira berkata dengan cemas, saudaraku, apakah tubuh emas itu benar-benar hancur? Tubuh emas belaka tidak ada apa-apanya. Julian tersenyum dan mengangkat tangan kerangka itu. Aku benar-benar ingin bertarung dengan orang kuat yang telah mencapai tingkat ke-9 alam surga agung asli. Sambil berbicara, dia mengangkat tangannya dan kekuatan tempur bela diri hitam menyerang Rumei. Menghadapi kekuatan tempur bela diri hitam mengerikan yang melandanya, Rumei tiba-tiba menjadi pucat. Julian, kamu. Sebelum dia bisa menyelesaikan kata-katanya, cahaya ilahi asal yang baru saja diaktifkan langsung dihancurkan oleh kekuatan medan perang seni bela diri hitam. Seketika itu juga, Rumei terpental oleh suatu kekuatan dahsyat, lalu terbanting ke gunung di belakangnya dengan suara keras, darah muncrat dari mulutnya. Melihat kejadian itu semua yang hadir sangat terkejut. Tidak seorang pun menyangka bahwa setelah Julian menghabiskan 300 juta air jiwa, hal pertama yang dilakukannya saat keluar adalah berurusan dengan Rumei. Tentu saja, dia tidak punya waktu untuk melawan, atau mungkin, dia tidak berani melawan. Bersambung.